seorang karyawan pabrik perakitan yang sudah lama bekerja dan mekanik terpercaya dengan pengalaman puluhan tahun mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, sesuatu yang benar-benar mengubah pemahaman saya tentang mobil. Mobil tidak boros bensin dengan sendirinya, Anda memaksanya untuk boros. Dia mengatakannya dengan senyum yang menyembunyikan pengalaman bertahun-tahun di bengkel dan kebijaksanaan praktis yang telah terkumpul. Dia dengan sabar menjelaskan bahwa sebagian besar mobil tidak menggunakan lebih banyak bahan bakar karena sudah tua atau karena mesinnya tidak berkinerja seperti dulu, tetapi karena pemiliknya melakukan kesalahan yang sama berulang kali tanpa menyadarinya. Kelalaian kecil yang tampaknya tidak berbahaya, tindakan sehari-hari, kebiasaan yang tampak sama sekali tidak berbahaya, tetapi mengubah mobil apapun menjadi boros bensin yang tak terpuaskan. Dan bagian terburuknya adalah, hal itu sangat mudah dihindari sehingga ketika Anda akhirnya mempelajarinya, Anda benar-benar bertanya-tanya mengapa tidak ada yang memberitahu Anda sebelumnya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 22 kebiasaan spesifik yang membuat mobil Anda boros bensin seperti truk. Dan yang terpenting, bagaimana cara memperbaikinya agar mobil Anda berjalan persis seperti saat pertama kali dinyalakan. Tidak memeriksa tekanan sistem bahan bakar. Ini adalah salah satu masalah yang sama sekali tidak disadari sampai terlambat. Sistem bahan bakar harus mempertahankan tekanan tertentu dan konstan agar injektor dapat mengatomisasi bensin dengan benar. Ketika tekanan terlalu rendah, injektor tidak mengatomisasi bahan bakar dengan baik, dan sebagian masuk ke silinder sebagai tetesan besar alih-alih kabut halus. Tetesan ini tidak terbakar sepenuhnya, terbuang, dan secara dramatis meningkatkan konsumsi bahan bakar. Sebaliknya, jika tekanan terlalu tinggi, lebih banyak bahan bakar daripada yang dibutuhkan disuntikkan, dan mesin benar-benar membanjiri campuran tersebut. Kedua skenario tersebut sangat buruk untuk efisiensi. Penyebab paling umum dari tekanan rendah adalah filter bahan bakar yang tersumbat, yang membatasi aliran, atau pompa bahan bakar yang aus, yang tidak lagi dapat mempertahankan tekanan yang benar. Tekanan tinggi biasanya disebabkan oleh regulator tekanan yang rusak, yang tidak melepaskan kelebihan bahan bakar dengan benar. Seorang mekanik berpengalaman dari Barcelona memberitahu saya bahwa setidaknya 20% mobil yang datang dengan keluhan konsumsi bahan bakar tinggi hanya memiliki filter bahan bakar yang benar-benar tersumbat. Mengganti filter tersebut, yang harganya hanya 30 euro, langsung menyelesaikan masalah, dan konsumsi bahan bakar turun hingga 15%. Tekanan sistem bahan bakar harus diperiksa selama perawatan rutin menggunakan pengukur tekanan khusus. Ini adalah tes cepat yang memakan waktu 5 menit, tetapi dapat mengungkap masalah tersembunyi yang diam-diam menguras tangki Anda. Jika Anda memperhatikan bahwa mobil secara bertahap kehilangan tenaga, lebih sulit dihidupkan, atau konsumsi bahan bakar meningkat tanpa alasan yang jelas, tekanan bahan bakar harus menjadi hal pertama yang diperiksa sebelum Anda mulai mengganti komponen mahal secara tidak perlu. Membiarkan mobil Anda tidak digunakan dalam waktu lama. Banyak pengemudi yang keliru percaya bahwa membiarkan mobil mereka tidak digunakan sama sekali selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan tidak memengaruhi konsumsi bahan bakar di masa mendatang. Mereka sepenuhnya salah. Ketika mobil tidak digunakan, beberapa hal yang merusak terjadi secara bersamaan. Pertama, bensin mengalami degradasi dan sebagian menguap, kehilangan komponennya yang paling mudah menguap. Yang tersisa adalah bahan bakar yang lebih padat dan kurang efisien yang dapat menyumbat injektor sebagian ketika Anda akhirnya menghidupkan mesin. Kedua, segel karet di sistem bahan bakar mengering dan sedikit menyusut, menciptakan kebocoran udara kecil yang memengaruhi tekanan dan efisiensi. Ketiga, baterai perlahan-lahan habis. Dan ketika Anda akhirnya menghidupkan mobil dengan baterai yang lemah, alternator harus bekerja dengan kapasitas penuh untuk mengisi ulang, mengurangi tenaga mesin, dan meningkatkan konsumsi bahan bakar selama beberapa siklus mengemudi. Keempat, ban mengalami kerusakan akibat beban yang ditahan pada posisi yang sama, menciptakan hambatan gulir tambahan. Saya pernah melihat mobil yang, setelah tidak digunakan selama 2 bulan, mengonsumsi bahan bakar hingga 20% lebih banyak selama beberapa minggu pertama penggunaan. Solusinya relatif sederhana. Jika Anda tahu mobil akan terparkir selama lebih dari 2 minggu, isi tangki hingga penuh untuk meminimalkan kondensasi di dalam
Lepaskan baterai atau gunakan alat pemelihara baterai. Angkat mobil sedikit jika memungkinkan untuk mengurangi tekanan ban dan tambahkan penstabil bahan bakar ke dalam tangki untuk mencegah degradasi. Jika Anda tidak dapat melakukan semua itu, setidaknya cobalah menghidupkan mobil dan membiarkannya mencapai suhu kerja setiap 7 hingga 10 hari dan kendarai sebentar untuk menggerakkan dan melumasi semua bagian. Mobil dirancang untuk bergerak, bukan untuk terparkir dan berdebu. Tidak menggunakan bahan bakar yang direkomendasikan untuk mesin Anda. Ini lebih dari sekadar menggunakan bensin murah versus bensin premium. Setiap mesin dirancang khusus untuk jenis dan angka oktan bahan bakar tertentu. Jika buku manual Anda dengan jelas menyatakan bahwa mesin tersebut membutuhkan bensin minimal 95 oktan dan Anda menggunakan 92 oktan karena lebih murah, Anda menciptakan masalah yang disebut knocking mesin. Bahan bakar oktan rendah terbakar sebelum waktunya karena kompresi sebelum busi menyala, menciptakan gelombang kejut di dalam silinder yang secara harfiah mengetuk piston. Sensor knocking mendeteksi ini dan menunda waktu pengapian untuk mengkompensasi. Tetapi dengan melakukan itu, ia mengorbankan efisiensi dan daya. Hasilnya adalah Anda perlu menekan pedal gas lebih keras untuk mendapatkan respons yang sama, sehingga mengonsumsi lebih banyak bahan bakar. Ironisnya, Anda menghemat 10 sen per liter tetapi menghabiskan tambahan 20 sen karena inefisiensi. Perhitungannya tidak masuk akal. Di sisi lain, memasukkan bensin oktan lebih tinggi daripada yang direkomendasikan ke dalam mesin yang tidak membutuhkannya juga tidak membantu. Mesin kompresi standar yang dirancang untuk bahan bakar oktan 87 tidak mendapatkan manfaat apapun dari penggunaan bahan bakar premium oktan 95. Anda hanya membayar lebih untuk bahan bakar yang tidak dapat dimanfaatkan oleh mesin. Ini seperti memberikan makanan mewah kepada seseorang yang sudah sangat senang dengan makanan rumahan biasa, mengabaikan perawatan katup EGR. Katup EGR atau katup resirkulasi gas buang adalah salah satu komponen yang hampir tidak diketahui siapapun sampai rusak. Fungsinya adalah untuk mensirkulasikan kembali sejumlah kecil gas buang ke saluran masuk untuk mengurangi suhu pembakaran dan emisi nitrogen oksida. Jika berfungsi dengan benar, katup ini meningkatkan efisiensi dalam kondisi berkendara tertentu. Tetapi ketika tersumbat oleh karbon, yang sangat umum terjadi, katup ini mulai menyebabkan masalah serius. Katup EGR yang macet terbuka memungkinkan terlalu banyak gas buang terus-menerus masuk ke saluran masuk, sehingga mengencerkan campuran udara bahan bakar segar. Mesin merespons dengan menyuntikkan lebih banyak bahan bakar untuk mengimbangi, meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 12%. Selain itu, putaran idle menjadi kasar dan akselerasi menjadi lambat. Katup EGR yang macet tertutup tidak secara langsung meningkatkan konsumsi bahan bakar, tetapi menyebabkan knocking dan overheating, yang akhirnya memaksa mesin untuk bekerja kurang efisien. Katup EGR lebih cepat kotor jika Anda terutama melakukan perjalanan singkat di sekitar kota, di mana mesin tidak pernah mencapai suhu operasi optimalnya, atau jika Anda menggunakan bahan bakar berkualitas rendah. Katup EGR sebaiknya dibersihkan setiap sekitar 50.000 km. Prosedurnya meliputi melepasnya dan membersihkan endapan karbon secara fisik dengan pembersih khusus atau bahkan secara mekanis. Beberapa mekanik langsung menggantinya, tetapi katup baru harganya antara 200 dan 400 euro, sedangkan membersihkannya hanya sekitar 50 euro. Trik yang saya pelajari dari seorang mekanik Jerman. Setiap 2 atau 3 bulan, berkendaralah di jalan raya selama 20 menit dengan putaran mesin yang cukup tinggi, misalnya 3.500 RPM di gigi ketiga atau keempat. Menggunakan oli mesin yang salah atau berkualitas buruk. Oli mesin memiliki 2 fungsi utama: melumasi untuk mengurangi gesekan dan menyegel ring piston untuk mempertahankan kompresi. Kedua fungsi tersebut secara langsung memengaruhi konsumsi bahan bakar. Jika Anda menggunakan oli yang terlalu kental, lebih tebal dari yang direkomendasikan, mesin harus bekerja lebih keras untuk menggerakkannya melalui sistem, terutama saat start dingin. Hambatan ekstra ini mengkonsumsi daya, yang secara langsung menyebabkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, biasanya antara 3 dan 5%. Jika Anda menggunakan oli yang terlalu encer,
kurang kental dari yang direkomendasikan, oli tersebut tidak menyegel ring piston dengan benar, dan sebagian tekanan pembakaran keluar ke bak engkol alih-alih mendorong piston ke bawah. Hasilnya adalah hilangnya kompresi, hilangnya daya, dan kebutuhan akan lebih banyak bahan bakar untuk mengimbanginya. Selain itu, oli berkualitas buruk lebih cepat rusak, kehilangan sifat pelumasnya. Ketika oli rusak, gesekan internal mesin meningkat secara dramatis. Ini seperti mencoba menggerakkan bagian logam dengan pasir di antaranya alih-alih oli bersih. Setiap produsen menentukan secara tepat viskositas oli yang harus digunakan. 5W30, 0W20, 10W40, dan seterusnya. Angka-angka ini bukan sekadar saran, melainkan persyaratan berdasarkan toleransi spesifik mesin tersebut. Menggunakan oli yang tepat dan menggantinya secara teratur sesuai interval yang direkomendasikan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 7% dibandingkan dengan menggunakan oli yang salah atau sudah rusak. Selain itu, oli sintetis modern, meskipun awalnya lebih mahal, mengurangi gesekan lebih baik daripada oli mineral konvensional dan dapat meningkatkan penghematan bahan bakar hingga 2-3%. Kesalahan penyetelan celah busi. Ini adalah salah satu kesalahan yang sangat sederhana, namun sulit dipercaya dapat menyebabkan kerusakan yang begitu besar. Busi secara harfiah adalah jantung pembakaran mesin. Busi menghasilkan percikan listrik yang menyalakan campuran udara bahan bakar di dalam silinder. Tetapi jika jarak yang tepat antara elektrodanya, celah kecil tempat percikan api melompat, tidak sesuai dengan spesifikasi, pembakaran menjadi tidak sempurna dan tidak efisien. Sederhananya, sebagian bahan bakar masuk ke silinder tetapi tidak terbakar sepenuhnya. Hasil yang tak terhindarkan adalah peningkatan konsumsi bahan bakar, berkurangnya daya yang tersedia, dan mesin yang tampaknya terus-menerus meminta bahan bakar, seperti seseorang yang memesan kopi setiap setengah jam. Banyak mekanik mengganti busi hanya dengan mengira-ngira atau memasang busi baru secara langsung tanpa menyetel celahnya terlebih dahulu. Ini adalah kesalahan serius. Setiap mesin memiliki celah spesifik yang bervariasi, tergantung pada pabrikan dan jenis busi yang tepat. Jika celahnya terlalu kecil, percikan api akan lemah dan tidak cukup. Jika terlalu besar, percikan api akan tidak efisien, dan energi yang berharga akan hilang. Idealnya, Anda harus menggunakan alat penyetel celah busi. Sebuah alat yang sangat murah, harganya kurang dari secangkir kopi, namun dapat menghemat bahan bakar hingga liter setiap bulan. Dan ya, mengkalibrasinya bukan untuk para jenius atau studi tingkat lanjut. Cukup dengan menyesuaikan elektroda secara perlahan hingga mencapai ukuran yang tepat seperti yang tertera dalam buku panduan kendaraan. Detail kecil tetapi berdampak besar pada kinerja. Mengemudi dengan ban kurang angin. Poin ini tampaknya sangat jelas, tetapi sangat sedikit pengemudi yang benar-benar menganggapnya serius. Ban yang kurang angin tidak hanya lebih cepat aus, tetapi juga secara dramatis meningkatkan gesekan dengan aspal. Dan gesekan itu adalah musuh langsung efisiensi bahan bakar. Menurut studi yang dilakukan oleh produsen seperti Michelin dan Bridgestone, mengemudi dengan ban yang hanya setengah kilogram per inci persegi di bawah tekanan yang direkomendasikan dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 10%. Itu berarti jika Anda mengisi tangki setiap minggu, Anda benar-benar membuang 1 dari setiap 10 pengisian hanya karena Anda terlalu malas untuk memeriksa tekanan angin. Tetapi masalahnya tidak berhenti di situ. Tekanan rendah juga berdampak negatif pada kemudi, memperburuk pengereman, dan memberi lebih banyak tekanan pada suspensi. Ini persis seperti berjalan dengan sepatu yang tidak diikat. Awalnya tidak ada yang terlihat, tetapi Anda akhirnya akan mengalami lecet yang menyakitkan. Lucunya adalah banyak pengemudi hanya memeriksa tekanan ketika ban terlihat kempes, dan itu adalah kesalahan klasik. Ban dapat kehilangan udara secara perlahan, bahkan tanpa kebocoran yang terlihat. Itulah mengapa para ahli merekomendasikan untuk memeriksanya setiap 2 minggu sekali, atau setidaknya sebulan sekali, dengan alat pengukur tekanan ban yang andal. Bukan alat pengukur lama di beberapa pom bensin yang terlihat seperti peninggalan dari tahun 1990. Trik yang jarang disebutkan. Selalu periksa tekanan saat ban dingin sebelum berkendara. Panas yang dihasilkan oleh gesekan sementara meningkatkan tekanan dan dapat memberikan pembacaan yang sama sekali tidak accurate. Mempertahankan tekanan yang benar tidak hanya memperpanjang umur ban,
tetapi juga mengurangi beban pada mesin. Membiarkan filter udara kotor. Inilah salah satu dosa yang paling umum namun paling tidak terlihat. Filter udara adalah yang memungkinkan mesin bernapas tanpa menghisap debu, pasir, atau serangga. Jika bersih, udara masuk dengan mudah, campuran bahan bakar sempurna, dan pembakaran terjadi secara efisien. Tetapi ketika filter tersumbat oleh kotoran yang menumpuk, mesin benar-benar mulai mati lemas. Dan mesin yang mati lemas membakar lebih banyak bahan bakar untuk mengimbangi kekurangan oksigen, persis seperti yang akan Anda lakukan jika Anda mencoba berlari dengan Shell di wajah Anda. Masalahnya adalah banyak pengemudi memeriksa filter setahun sekali atau tidak pernah sama sekali. Beberapa bahkan berpikir bahwa menggoyangkannya atau meniupnya sedikit sudah cukup, seolah-olah itu adalah pembersihan menyeluruh. Sama sekali tidak. Begitu pori-pori filter jenuh, aliran udara berkurang secara drastis, dan sensor MAF yang mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin mulai memberikan pembacaan yang sepenuhnya salah. Hasilnya, mobil mengira membutuhkan lebih banyak bahan bakar daripada yang sebenarnya dan mulai menyuntikkan lebih banyak. Sesederhana itu, dan sebegitu merusaknya. Mengganti filter udara biayanya kurang dari setengah tangki bahan bakar, dan melakukannya dapat meningkatkan efisiensi hingga 15%. Ini juga membantu menjaga injektor dan katup tetap bersih. Menariknya, di Tiongkok, banyak pengemudi mengganti filter udara mereka setiap 10.000 km, meskipun tampak bersih. Saya lebih memilih menghabiskan uang untuk udara bersih daripada bensin yang mahal, kata seorang sopir taksi di sana kepada saya, dan saya tidak menyalahkannya. Di barat sebaliknya, beberapa orang hanya memeriksanya ketika mobil benar-benar tersendat-sendat, menggunakan bensin berkualitas rendah atau yang dicampur bahan lain. Godaan abadi untuk memilih opsi termurah. Kita semua pernah ke SPBU yang menjanjikan harga ajaib, hampir seperti penawaran beli satu dapat dua. Tetapi apa yang tampak seperti penghematan cepat berubah menjadi tagihan yang lambat dan menyakitkan bagi mesin Anda. Bensin yang dicampur bahan lain atau berkualitas rendah mengandung kotoran, oktan lebih rendah dari yang diiklankan, dan terkadang bahkan air atau pelarut daur ulang. Ya, benar-benar sampah cair. Ketika Anda mengisi tangki dengan jenis bahan bakar ini, mesin mulai bekerja di luar rentang idealnya. Pembakaran menjadi tidak merata, piston bergetar lebih dari biasanya, sensor menjadi bingung, dan mobil kehilangan tenaga sambil menghabiskan lebih banyak bensin untuk mencoba mengimbangi. Ini persis seperti memberi atlet sebotol soda alih-alih air dan menyuruh mereka lari maraton. Bagian terburuknya adalah kerusakan tidak langsung terlihat. Efeknya muncul secara bertahap dari waktu ke waktu. Putaran idle menjadi tidak stabil. Konsumsi bahan bakar meningkat secara nyata. Lampu indikator mesin menyala berkedip-kedip seperti pohon Natal, dan sebelum Anda menyadarinya, injektor Anda tersumbat endapan dan konverter katalitik Anda rusak. Solusinya sederhana. Selalu isi bensin di SPBU terpercaya, sebaiknya merek terkenal. Dan jika mobil Anda dirancang untuk bensin premium, jangan isi dengan bensin biasa. Ini bukan kemewahan yang tidak perlu, ini adalah kebutuhan mekanis. Selain itu, menggunakan pembersih sistem bahan bakar bersertifikat setiap 2 hingga 3 bulan dapat membantu menghilangkan endapan yang menumpuk dan menjaga sistem tetap bersih. Bensin murah terkadang tidak hanya menjadi mahal, tetapi juga berbau tidak sedap dan menghasilkan asap hitam. Menggeber mesin saat netral atau saat mesin dingin. Ini adalah kesalahan klasik pengemudi yang tidak sabar di pagi hari. Anda sampai di mobil, memutar kunci, dan tanpa berpikir panjang, menggeber mesin seolah-olah mesin membutuhkan dorongan untuk menyala. Kesalahan besar. Selama beberapa detik pertama setelah mesin menyala, oli masih dingin dan belum sepenuhnya bersirkulasi ke seluruh sistem. Menggeber mesin pada saat itu menyebabkan piston dan katup bekerja tanpa pelumasan yang cukup, yang tidak hanya mempercepat keausan internal, tetapi juga membuang bahan bakar secara tidak perlu. Karena ya, deru yang Anda suka dengar saat menggeber mesin dingin tidak menggerakkan mobil sedikit pun, tetapi membakar bensin seolah-olah itu terjadi. Dan yang lebih buruk, jika Anda melakukan ini di musim dingin, kerusakannya berlipat ganda secara eksponensial. Bahan bakar menguap dengan buruk, campuran udara bahan bakar menjadi tidak seimbang, dan mesin harus mengkompensasi dengan menyuntikkan lebih banyak bahan bakar. Seolah-olah mesin berkata,
panaskan saya dengan benar, atau saya akan menagih Anda dengan liter bensin. Cara yang benar sangatlah sederhana. Hidupkan mobil. Biarkan mesin berputar perlahan selama sekitar 30 detik, lalu injak pedal gas secara perlahan. Anda tidak perlu membiarkannya memanas selama 5 menit seperti di zaman dulu karena mesin modern tidak membutuhkannya. Tetapi, Anda perlu memberi waktu agar oli bersirkulasi melalui sistem. Mesin Anda bukanlah ayam jantan yang sedang berkelahi. Anda tidak perlu membangunkannya dengan berteriak, mengemudi dengan muatan yang tidak perlu. Ini adalah pencuri yang paling malas, tetapi juga yang paling gigih dari semuanya. Membebani mobil Anda dengan beban ekstra sama seperti pergi ke gym dengan ransel penuh batu bata. Anda akan lebih cepat lelah dan tanpa alasan. Setiap kilogram ekstra yang Anda bawa memaksa mesin untuk bekerja lebih keras. Dan upaya itu langsung berdampak pada konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Air (ITULS), EPA, membawa hanya 100 kg ekstra dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 5%. Sekarang, hitunglah. Bagasi penuh dengan peralatan yang tidak pernah Anda gunakan, kotak, botol air, pakaian, payung, kabel, pompa ban yang sudah tidak berfungsi sejak 2015. Semuanya akan bertambah. Bahkan, rak atap atau pengangkut barang yang tidak Anda lepas setelah perjalanan akan meningkatkan hambatan angin dan biaya bahan bakar. Dan tahukah Anda bagian terburuknya? Banyak orang bahkan tidak ingat apa yang mereka bawa di belakang. Seolah-olah mobil itu juga merupakan unit penyimpanan bergerak. Bersihkan bagasi Anda secara menyeluruh setiap bulan. Simpan hanya barang-barang penting, dongkrak, segitiga peringatan, kotak P3K, dan peralatan dasar. Jika Anda memiliki SUV atau truk pickup, jangan tergoda untuk menggunakannya sebagai tempat penyimpanan barang bergerak. Dan jika Anda benar-benar perlu mengangkut barang, pastikan beratnya terdistribusi dengan benar. Fakta menarik. Beberapa mobil modern memiliki sensor yang menghitung beban dan menyesuaikan konsumsi bahan bakar. Jangan lupa periksa sensor oksigen. Sensor oksigen seperti ahli gizi mesin. Sensor ini memberitahu mesin berapa banyak udara dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mempertahankan campuran yang sempurna. Tetapi ketika sensor ini rusak, mobil mulai mengonsumsi bahan bakar secara tidak terkendali, seolah-olah sedang berada di prasmanan makan sepuasnya. Komponen kecil ini bertanggung jawab untuk mengukur gas buang dan mengirim data ke komputer untuk menyesuaikan campuran udara bahan bakar. Jika kotor, rusak, atau sudah tua, sistem mulai bekerja sepenuhnya tanpa arah. Hasil yang tak terhindarkan adalah campuran bahan bakar yang terlalu kaya, asap hitam mengepul dari knalpot, dan konsumsi bahan bakar yang meroket hingga 30%. Banyak orang mengabaikan sensor ini karena mobil masih berjalan dan bergerak, tetapi kenyataannya adalah mesin beroperasi dengan parameter yang sepenuhnya salah, dan tidak hanya menggunakan lebih banyak bahan bakar, tetapi juga lebih banyak mencemari dan secara bertahap merusak konverter katalitik, salah satu bagian yang paling mahal untuk diganti. Solusinya sederhana, ganti setiap 100.000 km, atau lebih cepat jika Anda melihat konsumsi bahan bakar yang berlebihan, atau jika lampu indikator mesin menyala. Sensor baru harganya relatif murah dibandingkan dengan apa yang bisa Anda buang dalam bentuk bahan bakar setiap bulannya. Fakta menarik. Beberapa pengemudi mengganti busi, filter, dan bahkan oli ribuan kali, tetapi tidak pernah sekalipun mengganti sensor oksigen. Dan kemudian mereka heran mengapa mobil mereka boros bahan bakar seperti truk tua. Kebiasaan mengemudi dengan gigi rendah. Apakah Anda termasuk pengemudi yang selalu mengemudi dengan gigi kedua padahal bisa dengan mudah menggunakan gigi ketiga? Atau salah satu dari mereka yang merasa lebih terkendali dengan membiarkan mesin tetap meraung? Sayangnya, mobil Anda sedang bekerja lembur tanpa bayaran. Terus-menerus mengemudi dengan gigi rendah secara tidak perlu meningkatkan putaran mesin per menit, RPM. Itu berarti lebih banyak kerja, lebih banyak panas, lebih banyak keausan, dan tentu saja lebih banyak konsumsi bahan bakar. Ironisnya, banyak orang melakukannya dengan berpikir mobil akan merespons lebih baik. Padahal kenyataannya, satu-satunya yang merespons adalah tangki bahan bakar Anda, yang akan kosong lebih cepat daripada keinginan Anda untuk bekerja di hari Senin. Aturan emasnya sangat sederhana, dengarkan mesin.
Jika terdengar tegang atau terlalu berisik untuk kecepatan Anda, ganti gigi. Pertahankan RPM dalam kisaran efisien 2000 hingga 3000 RPM di sebagian besar mobil. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya menghemat bahan bakar, tetapi juga memperpanjang umur mesin dan transmisi Anda. Tidak melakukan penyelarasan atau penyeimbangan roda mobil Anda. Mungkin tampak seperti detail kecil, tetapi penyelarasan dan penyeimbangan roda memiliki dampak langsung pada konsumsi bahan bakar. Jika roda tidak sejajar, mobil tidak bergerak lurus dengan sendirinya. Mobil terseret, melawan dirinya sendiri, dan itu berarti mesin harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan arah. Hasil yang tak terhindarkan adalah lebih banyak gesekan, lebih banyak hambatan, dan, ya, lebih banyak bensin yang terbakar. Ini persis seperti berlari dengan kaki yang bengkok. Anda bisa melakukannya, tetapi Anda akan lebih cepat lelah. Mobil yang tidak sejajar juga menyebabkan keausan ban yang tidak merata, yang selanjutnya meningkatkan konsumsi bahan bakar dan dapat menjadi berbahaya. Jika Anda melihat setir bergetar, mobil menarik ke satu sisi, atau ban berdecit tanpa alasan yang jelas, saatnya untuk pemeriksaan. Lakukan penyelarasan dan penyeimbangan roda setiap 10.000 km atau setelah menabrak lubang yang keras. Ini bukan kemewahan. Ini adalah investasi karena apa yang Anda keluarkan untuk layanan tersebut akan Anda dapatkan kembali dalam penghematan bahan bakar dan keausan ban. Jika mobil Anda sepertinya punya pikiran sendiri dan menarik ke kanan saat Anda melepaskan kemudi, itu berarti mobil Anda tidak punya jiwa. Mobil Anda sangat membutuhkan penyelarasan roda. Dan jika Anda mengira memeriksa filter dan menggunakan bensin berkualitas sudah cukup, pikirkan lagi. Kesalahan-kesalahan berikut ini adalah yang benar-benar menguras tangki bensin Anda tanpa Anda sadari. Beberapa kebiasaan ini sangat umum sehingga Anda mungkin melakukannya sendiri setiap hari, dan masing-masing kebiasaan tersebut benar-benar merugikan Anda ratusan euro per tahun. Mengerem dan berakselerasi secara tiba-tiba. Ini adalah kesalahan favorit para pengemudi yang selalu terburu-buru. Mereka berakselerasi secara brutal untuk sampai ke lampu, lalu lintas dengan cepat, dan mengerem tiba-tiba begitu melihat lampu berubah merah. Akibat dari perilaku ini adalah konsumsi bahan bakar yang meroket, rem yang cepat aus, dan penumpang di kursi belakang yang pusing. Setiap kali Anda berakselerasi secara agresif, mesin menyuntikkan sejumlah besar bahan bakar untuk menghasilkan respons instan yang Anda inginkan. Tetapi karena Anda hampir selalu mengerem tak lama setelah akselerasi itu, semua energi itu terbuang sia-sia. Ini persis seperti berlari dengan kecepatan penuh menuju tembok dan dengan bangga membual bahwa Anda sampai di sana dengan cepat tepat sebelum benturan yang menyakitkan. Selain itu, pengereman keras yang terus-menerus secara dramatis meningkatkan suhu rem dan secara signifikan mengurangi masa pakainya. Mengemudi dengan halus, mengantisipasi lalu lintas di depan, dapat dengan mudah mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 15%. Trik praktis yang bekerja dengan sangat baik. Bayangkan Anda memiliki segelas air yang penuh di dashboard Anda, dan Anda tidak dapat menumpahkan setetes pun. Jika Anda bisa melakukannya tanpa basah kuyup, berarti Anda mengemudi dengan efisien. Dan ya, saya tahu betul, dalam lalu lintas sehari-hari itu terdengar mustahil. Tetapi bahkan mengurangi sedikit gaya, mengemudi agresif Anda akan membuat perbedaan besar dalam jangka panjang, mengabaikan kebocoran atau tetesan kecil. Beberapa tetes di bawah mobil mungkin tampak bukan masalah besar, bukan? Lagi pula, itu mungkin hanya kondensasi dari AC. Nah, tidak selalu sesederhana itu. Terkadang itu adalah oli, cairan pendingin, atau bahkan bensin yang perlahan menguap tanpa Anda sadari. Dan inilah fakta menyakitkan yang tidak pernah diberitahu siapapun. 1 tetes per detik akan mengakibatkan hilangnya beberapa liter per bulan. Anda benar-benar membuang uang Anda seperti sedang menyiram tanaman. Kebocoran kecil sangat berbahaya. Tidak hanya meningkatkan konsumsi bahan bakar, tetapi juga dapat merusak komponen secara serius jika level oli atau cairan pendingin terlalu rendah. Terlebih lagi, bensin yang menguap menghasilkan asap berbahaya dan mencemari lingkungan jauh lebih banyak daripada mesin tua dari tahun 1980-an yang sedang beroperasi. Solusinya sangat sederhana. Periksa secara visual tanah tempat Anda parkir dan kompartemen mesin setidaknya sekali seminggu.
Jika Anda melihat noda minyak gelap, jejak cairan pendingin berwarna hijau terang atau merah muda, atau bau bensin yang menyengat dan tidak kunjung hilang, jangan abaikan dengan berpikir itu akan hilang dengan sendirinya. Semakin cepat Anda memeriksa dan mengatasinya, semakin murah biaya perbaikannya. Dan jangan mudah percaya pada alasan klasik, itu hanya setetes kecil, tidak masalah. Jika Anda dibayar €1 untuk setiap tetes kebocoran pada mobil Anda akan memiliki cukup uang untuk mengganti seluruh sistem rem. Kebocoran dimulai dari kecil, tetapi akan membesar, dan pada saat Anda akhirnya memutuskan untuk mengatasinya, kerusakan sudah terjadi, dan biaya perbaikannya 10 kali lebih mahal. Pemeriksaan mingguan sederhana benar-benar dapat menghemat ratusan euro dan banyak liter bahan bakar yang terbuang. Mengemudi dengan mesin yang tidak sejajar atau tidak tepat waktu. Masalah ini jauh lebih umum daripada yang disadari kebanyakan orang dan berasal dari sesuatu yang tampaknya sederhana seperti sabuk timing yang tidak sejajar atau busi yang tidak sesuai. Ketika percikan api tidak bertepatan tepat dengan momen pembakaran optimal, mesin berjalan tidak sinkron sama sekali. Hasil yang tak terhindarkan adalah bunyi ketukan logam yang terdengar, kehilangan daya yang signifikan, dan konsumsi bahan bakar yang setara dengan pesawat komersial yang lepas landas. Mesin yang tidak sejajar membakar campuran udara bahan bakar terlalu dini atau terlalu lambat dalam siklus kompresi. Sebagai konsekuensi langsung, sebagian besar energi terbuang sebagai panas alih-alih diubah menjadi gerakan yang bermanfaat. Ini adalah masalah yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi benar-benar menghabiskan bensin tanpa Anda sadari sampai Anda memeriksa tagihan bulanan Anda. Mendeteksinya relatif sederhana. Jika mobil bergetar tidak normal, mengeluarkan bunyi ketukan, derak, atau suara logam yang khas, atau mengalami kesulitan serius dalam mempertahankan putaran idle yang stabil, kemungkinan besar timing pengapiannya tidak tepat. Membawanya ke bengkel terpercaya untuk pemeriksaan timing lengkap dapat membuat perbedaan besar antara mesin yang efisien dan mesin yang boros bahan bakar. Tidak mengganti busi tepat waktu. Busi memang dirancang untuk bertahan lama, itu benar, tetapi busi jelas tidak abadi atau tidak dapat dihancurkan. Produsen dengan bangga mengiklankan bahwa busi mereka bertahan hingga 100.000 km, tetapi itu dalam kondisi laboratorium yang benar-benar sempurna. Di dunia nyata, dengan lalu lintas perkotaan yang padat, seringnya start dingin, dan kualitas bahan bakar yang bervariasi, busi akan aus jauh sebelum angka optimis tersebut. Elektroda secara bertahap terkikis, celah di antara keduanya berubah dan tidak lagi tepat. Busi yang tua dan aus menyebabkan pembakaran campuran bahan bakar yang lemah atau tidak stabil. Mesin mendeteksi bahwa pembakaran tidak optimal, secara otomatis mengkompensasi dengan menyuntikkan lebih banyak bahan bakar untuk mencoba mempertahankan daya. Konsumsi bahan bakar meningkat secara bertahap, sangat lambat, sehingga Anda bahkan tidak menyadarinya sampai Anda membandingkannya dengan bulan-bulan sebelumnya. Rekomendasi praktisnya adalah mengganti busi setiap 60.000 km dalam kondisi mengemudi campuran normal. Jika mengemudi Anda sebagian besar di perkotaan dengan banyak berhenti dan mulai, pertimbangkan untuk menggantinya setiap 30.000 km. Selain itu, sangat penting untuk berinvestasi pada busi berkualitas tinggi dari merek ternama seperti NGK, Denso, atau Bosch, yang memiliki pengalaman puluhan tahun dan reputasi yang solid. Busi murah tanpa merek dari toko diskon dapat cepat rusak, merusak mesin Anda, dan pada akhirnya akan menghabiskan biaya yang jauh lebih besar. Busi berkualitas mungkin berharga 10 atau 15 euro, sedangkan yang murah mungkin hanya 5 euro. Tetapi jika busi murah tersebut rusak setelah 20.000 km dan merusak catalytic converter, penghematan 5 euro tersebut dapat menghabiskan biaya perbaikan hingga 2.000 euro. Busi berukuran kecil tetapi sangat penting dan layak mendapatkan perhatian dan investasi yang tepat. Penggunaan AC yang salah. AC memang mengambil daya langsung dari mesin, itu fakta yang tak terbantahkan. Tetapi tidak harus menguras tangki bahan bakar Anda sepenuhnya jika Anda menggunakannya dengan bijak. Kesalahan paling umum yang sering saya lihat adalah menyalakan AC dengan daya penuh dan jendela terbuka lebar. Itu benar-benar membuang energi berharga untuk mendinginkan udara yang langsung keluar melalui jendela yang terbuka. Strategi yang benar dan efisien adalah: pertama,
Ketika Anda masuk ke mobil yang telah terparkir di bawah terik matahari, ventilasikan kabin sepenuhnya dengan semua jendela terbuka sambil mengemudi perlahan selama 1 atau 2 menit. Ini akan mengeluarkan udara super panas yang telah menumpuk. Kemudian, tutup semua jendela dan baru kemudian nyalakan AC. Gunakan mode resirkulasi untuk mendinginkan lebih cepat karena Anda mendinginkan udara yang sama berulang kali daripada terus-menerus memasukkan udara panas dari luar. Jangan mengatur suhu ke minimum ekstrem 16 derajat jika Anda sudah nyaman pada suhu 23 derajat. Setiap perbedaan derajat penting dan mengkonsumsi energi. Jaga kebersihan filter udara kabin Anda, karena jika tersumbat, AC harus bekerja lebih keras untuk mengedarkan udara, sehingga membuang energi secara tidak perlu. Berikut tips yang jarang diketahui. Matikan AC beberapa menit sebelum Anda sampai di tujuan. Sistem akan terus meniupkan udara dingin sisa selama beberapa menit setelah Anda mematikannya. Jadi manfaatkanlah. AC memang luar biasa dan diperlukan di musim panas, tetapi gunakanlah dengan bijak dan konsumsi energinya tidak akan sebanyak yang Anda kira. Mengabaikan cairan transmisi, baik manual maupun otomatis, mutlak membutuhkan cairan bersih dengan level yang tepat agar perpindahan gigi berjalan lancar dan efisien. Ketika cairan sudah tua, terkontaminasi, atau levelnya rendah, transmisi bekerja jauh lebih keras, menghasilkan lebih banyak panas internal, dan beroperasi kurang efisien. Mesin harus mengkompensasi ketidakefisienan ini dengan tenaga yang lebih besar, yang secara langsung menyebabkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Transmisi otomatis sangat sensitif terhadap kualitas dan level cairan. Rekomendasi umum adalah mengganti cairan transmisi sesuai spesifikasi manual, biasanya setiap 60.000 km, meskipun beberapa produsen mengklaimnya seumur hidup, yang secara teknis hanya benar jika Anda mempertimbangkan masa pakai yang diharapkan hanya sekitar 100.000 km. Memeriksa level secara teratur cukup rumit karena banyak transmisi modern tidak memiliki dipstick yang mudah diakses dan memerlukan prosedur khusus yang biasanya membutuhkan dongkrak. Transmisi yang selip saat perpindahan gigi yang kasar dengan bunyi berderak atau lambat dalam mengaktifkan gigi akan mengonsumsi bahan bakar jauh lebih banyak karena kehilangan energi akibat gesekan internal alih-alih mentransmisikannya secara efisien ke roda. Perawatan cairan transmisi preventif tidak hanya menghemat bahan bakar, tetapi juga menghemat ribuan euro untuk perbaikan atau penggantian transmisi secara keseluruhan, yang dapat menelan biaya antara 3 hingga 7.000 euro tergantung pada kendaraan. Penggantian cairan transmisi hanya membutuhkan biaya antara 150 hingga 300 euro. Perhitungannya jelas, pencegahan jauh lebih murah daripada perbaikan. Mengemudi dengan jendela terbuka pada kecepatan tinggi. Pada kecepatan rendah di perkotaan misalnya kurang dari 50 km per jam, mengemudi dengan jendela terbuka tidak masalah dan bahkan mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar daripada menggunakan AC. Tetapi di jalan raya dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam, hambatan aerodinamis meningkat secara dramatis dan eksponensial. Pada kecepatan tersebut, jendela yang terbuka menciptakan turbulensi besar yang terus-menerus memperlambat mobil. Mesin harus bekerja jauh lebih keras untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga mengonsumsi bahan bakar jauh lebih banyak daripada jika Anda menggunakan AC dengan jendela tertutup. Studi menunjukkan bahwa pada kecepatan jalan raya, jendela yang terbuka dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 20%, sedangkan AC hanya meningkatkannya sebesar 10%. Strategi yang tepat adalah menutup semua jendela dan menggunakan AC saat mengemudi di jalan raya, tetapi membuka jendela di kota di mana kecepatan rendah dan aerodinamika tidak terlalu penting. Selain itu, lepaskan rak atap saat Anda tidak menggunakannya. Rak tersebut, bahkan saat kosong, secara signifikan mengurangi aerodinamika kendaraan dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Setiap peningkatan aerodinamis sangat penting, terutama di jalan raya tempat Anda menghabiskan waktu berjam-jam dengan kecepatan tinggi. Udara adalah fluida dan pada kecepatan tinggi ia berperilaku hampir seperti air. Semakin aerodinamis mobil Anda, semakin sedikit gaya yang dibutuhkan untuk bergerak melewatinya. Bayangkan bagaimana ikan memiliki bentuk aerodinamis untuk bergerak efisien di air. Mobil Anda membutuhkan hal yang sama di udara, tidak melakukan perawatan pencegahan rutin. Dan akhirnya,
kita sampai pada kesalahan paling mahal dalam daftar ini. Menunda atau mengabaikan perawatan pencegahan rutin. Mengikuti interval perawatan yang ditentukan pabrikan secara ketat bukanlah pilihan atau kemewahan. Itu adalah kebutuhan mutlak. Penggantian oli, filter, dan pemeriksaan berkala yang komprehensif secara teratur mencegah masalah besar sebelum berkembang. Mobil yang terawat dengan baik secara konsisten mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar daripada mobil yang diabaikan. Itu adalah fakta yang terbukti. Perawatan pencegahan menangkap masalah kecil sebelum menjadi masalah yang dahsyat dan mahal. Berinvestasi secara teratur dalam perawatan pencegahan menghemat biaya berkali-kali lipat untuk perbaikan darurat di kemudian hari. Menyimpan catatan yang teliti tentang semua perawatan yang dilakukan memudahkan untuk melihat pola keausan dan mengantisipasi apa yang perlu diperhatikan selanjutnya. Mobil Anda adalah investasi yang signifikan, mungkin yang terbesar kedua setelah rumah Anda. Melindunginya dengan benar melalui perawatan rutin hanyalah akal sehat ekonomi. Penggantian oli berharga €60 setiap 6 bulan. Membangun kembali mesin karena kurangnya perawatan berharga €5.000. Filter udara berharga €20. Memperbaiki injektor yang rusak akibat udara kotor membutuhkan biaya €1.000. Penggantian oli transmisi membutuhkan biaya €200. Mengganti transmisi yang rusak membutuhkan biaya €6.000. Apakah Anda melihat polanya? Perawatan pencegahan selalu lebih murah daripada perbaikan reaktif. Terlebih lagi, mobil yang terawat dengan baik mempertahankan nilai jualnya lebih baik, berjalan lebih andal, lebih jarang rusak, dan memberi Anda masa pakai tambahan. Sekarang Anda tahu persis mengapa mobil Anda tampaknya boros bensin daripada mengonsumsinya secara normal. Ini sama sekali bukan kesalahan kendaraan, melainkan kebiasaan pengemudi yang mengoperasikannya. 22 kesalahan yang baru saja Anda pelajari mungkin tampak tidak signifikan secara individual, tetapi bersama-sama kesalahan-kesalahan ini akan menambah jumlah yang sangat besar dalam tagihan bahan bakar bulanan Anda. Memperbaiki bahkan setengah dari kesalahan ini akan menghasilkan penghematan bulanan yang benar-benar signifikan yang akan segera Anda perhatikan dalam anggaran Anda. Anda tidak perlu menjadi mekanik ahli dengan pengalaman puluhan tahun untuk menerapkan kiat-kiat praktis ini. Sebagian besar kesalahan tersebut hanyalah akal sehat dan memperhatikan detail yang biasanya kita abaikan. Inilah perbedaan mendasar antara pengemudi yang terus-menerus mengeluh tentang konsumsi bahan bakar yang berlebihan dan pengemudi cerdas yang memahami kendaraannya. Sekarang saya bertanya langsung kepada Anda. Berapa banyak dari 22 kesalahan ini yang secara rutin Anda lakukan tanpa menyadarinya? Saya mengundang Anda untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin cerita Anda akan membantu pengemudi lain menghindari kesalahan mahal yang sama. Perubahan kecil dan konsisten pada kebiasaan mengemudi dan perawatan Anda menghasilkan penghematan besar secara kumulatif dalam jangka panjang. Merawat mobil Anda dengan benar berarti merawat dompet dan keuangan keluarga Anda. Pengetahuan adalah kekuatan, dan sekarang Anda memiliki kekuatan dan informasi yang dibutuhkan untuk menghemat bahan bakar secara signifikan dan membuat mobil Anda berkinerja sebagaimana mestinya.